Memperingati Hari Anak Nasional, mari kita terus semangati anak-anak kita, anak-anak Indonesia, harapan dan penerus masa depan bangsa. Di tengah masa pandemi ini, Hari Anak menjadi pengingat bagi kita, pengingat bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan untuk menyiapkan dan mengembangkan tunas-tunas bangsa. Hampir 10 juta anak Indonesia terancam putus sekolah karena kesenjangan digital yang menyebabkan mereka kesulitan mengikuti proses pembelajaran daring. Sedikit atau banyak orang tua harus mengambil peran sebagai guru, mendampingi anak belajar dan bermain dari rumah terus-menerus. Memang ini tidak mudah. Memang ada plus minusnya tentunya. Satu tentu plusnya tadi, ini bisa menjaga anak-anak kita karena tadi penyebaran pandemi virus COVID-19 ini masih perlu diwaspadai. Tentu minusnya adalah anak-anak kita yang biasa berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman sekelas dan teman-teman sekolah tentu tidak bisa dilakukan. Buat saya cukup menarik, ternyata kerepotan juga karena biasanya kan di sekolah itu mereka sudah ada guru-gurunya yang membimbing. Tapi sekarang mau nggak mau orang tua itu ikut campur tangan. Jadi kebiasaan Dina selalu memastikan mereka itu selalu on time di saat belajarnya walaupun online. Mungkin ini akan menjadi kebiasaan baru untuk kita para orang tua selama virus COVID-19 ini masih ada. Saya sebagai orang tua harus menyemangati anak saya agar tetap semangat walaupun belajar hanya di rumah. Karena bukan hanya kesehatan anak yang kita jaga, pendidikannya pun harus selalu kita dukung. Pengalaman saya untuk pengalaman Almira, pembelajaran secara online ini cukup efektif untuk dilakukan dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita yang hidup di ibu kota bisa cukup sangat bersyukur bahwa kita bisa ada akses teknologi seperti Wi-Fi yang ketika kita harus bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah, teknologi itu bisa kita manfaatkan dan kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari walaupun dari rumah saja seperti biasanya. Nah, kalau di daerah-daerah lain mungkin masih banyak yang belum terjamah dengan Wi-Fi dan itu akan menjadi cukup terkendala untuk anak-anak Indonesia menjalankan sistem belajar dan mengajar. Dan memang saya beberapa kali juga sudah memberikan masukan tentang kepada ya teman-teman dan juga di Twitter bahwa kita harus memikirkanlah teman-teman kita yang lainnya yang memang berbeda kondisi dengan kita gitu. Mungkin salah satu caranya bisa melalui media televisi nasional dan sekarang sudah dijalankan alhamdulillah oleh pemerintah. Kemudian kita bisa memberikan Wi-Fi gratis untuk beberapa orang yang tidak bisa mengakses Wi-Fi seperti itu. Jadi memang harus kita pikirkan untuk mereka-mereka karena kondisinya seperti ini yang ada aturan kita tidak bisa sekolah secara langsung, paling tidak anak-anak kita harus sekolah dari rumah, ada solusi yang bisa ditawarkan oleh kita kepada mereka, bagaimana caranya agar mereka bisa mengejar ketertinggalan, bisa tetap belajar dalam situasi yang memang tidak ideal ini gitu. Sesulit apapun tantangannya, tentu kita akan mengupayakan yang terbaik agar anak-anak kita bisa mencapai cita-cita mereka. Berbagai masukan dan pandangan turut disampaikan para pengajar maupun orang tua dalam menghadapi situasi pandemi ini. Tak terkecuali, Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang menyoroti sistem pendidikan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 melalui Twitternya. Secara umum, ada 4 poin yang menjadi perhatian para orang tua dan guru. Kreativitas dan inovasi, tantangan untuk meningkatkan partisipasi belajar, kekhawatiran orang tua dan tantangan fasilitas pembelajaran jarak jauh.
harapan-harapannya tentunya ke depan adalah anak-anak kita tetap berprestasi. Jangan karena pandemi tidak semangat dan tidak berprestasi. Tentunya juga untuk para guru-guru dan orang tua murid untuk senantiasa mengawasi anak-anak kita agar proses belajar mengajar ini selama pandemi COVID-19 tetap bisa terlaksana dengan baik. Semoga COVID ini cepat berakhir, karena yang saya lihat mereka itu udah cukup kangen banget dengan sahabat-sahabatnya dan mereka berkumpul di sekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain selain belajar. Jadi untuk anak-anak Indonesia, kalian semangat ya, walaupun harus menghadapi masalah seperti ini. Tapi yang terpenting kita semua sehat ya. Harapan saya ke depan adalah hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga harus terpenuhi. Tentu harapan ke depan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah. Harapan saya untuk anak-anak Indonesia agar selalu semangat dan harus menjaga kesehatan, selalu semangat dalam belajar, karena kesehatan dan pendidikan anak-anak sangatlah penting untuk meningkatkan generasi penerus bangsa. Harapan saya adalah pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Itu peran kita semua, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memikirkan nasib bangsa ke depannya, untuk memikirkan nasib anak-anak Indonesia supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang berkualitas, yang bisa membawa bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Mari jaga anak-anak kita, perjuangkan hak-hak mereka dan biarkan mereka berkreasi dan berkembang. Bersama-sama, kita ciptakan ruang tumbuh yang aman dan leluasa untuk kesetaraan pendidikan bagi anak-anak di seluruh Nusantara. Selamat Hari Anak Nasional, harapan anak Indonesia, perjuangan Demokrat.